Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita tetap diberi kenikmatan dan kesehatan. Marilah kita syukuri kenikmatan tersebut dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada pangkuan Nabi Agung Muhammad SAW, satu-satunya Nabi yang dapat memberikan syafaat kepada umatnya besok di yaumul qiyamah. Semoga kita semua tergolong sebagai umat Nabi yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad besok di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan video yang saya susun guna memenuhi tugas UTS Kewarganegaraan yang diampu oleh beliau Bapak Saiful Amin MH selaku dosen mata kuliah Kewarganegaraan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Salatiga. Mohon izin perkenalkan, nama saya Ahmad Haji Ma'arif Abbas dengan NIM 33011977. Sebelumnya teman-teman pasti sering mendengar akhir-akhir ini terkait isu penundaan pemilu 2024. Sebelum jauh ke pembahasan tersebut, saya ingin memberikan atau menyampaikan hasil belajar saya terkait tentang pengertian pemilu. Pengertian pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 1. Undang-undang tersebut memuat tentang pengertian pemilihan umum atau pemilu, yang mempunyai pengertian pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPRD, DPD, Presiden, Wakil Presiden, DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pemilu menjadi salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Adapun tujuan pemilu termaktub dalam pasal 4 yaitu 1. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. 2. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. 3. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. 4. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu. Dan yang kelima adalah mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Di Indonesia, pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Adapun pemilu sendiri dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Demikian sedikit pemaparan mengenai pengertian pemilu. Selanjutnya kita melanjutkan pembahasan terkait awal mula munculnya isu penundaan pemilu. Dinamika politik pada tahun 2022 secara langsung berlangsung sangat menarik dan penuh intrik. Sejak awal tahun, asal mula wacana penundaan pemilu 2024 mulai santer terdengar, dan oratornya pun beragam, mulai para menteri, ketua parpol, hingga organisasi kepala desa. Berikut rentetan atau kronologis asal mula munculnya isu penundaan pemilu 2024. Yang pertama diawali oleh beliau Bapak Menteri Investasi, yaitu adalah Bapak Bahlil Lahadalia. Pada 10 Januari 2022, beliau menyebut para pengusaha berharap pemilu ditunda untuk menjaga stabilitas perekonomian, mengingat kita ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan yaitu badai COVID-19. Di dunia usaha baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi persoalan politik. Kata beliau Bapak Bahlil Lahadalia. Selanjutnya adalah pernyataan dari Bapak Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum PKB atau
yang sering disebut dengan Caimin. Caimin mengatakan Presiden Jokowi tentu akan setuju dengan penundaan pemilu jika semua partai kompak. Dia menilai pemerintah menunggu keputusan dari partai, kata Caimin di Pendopo Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Senin, tanggal 7 bulan 2 tahun 2022. Selanjutnya adalah dari Bapak Zulkifli Hasan dan dari Adepsi. Lalu bagaimana dampak yang terjadi apabila penundaan pemilu itu benar-benar terjadi? Dari kasus tersebut saya mengutip pernyataan dari beliau Bapak Yusril Iza Mahendra. Beliau mengatakan bahwa masa jabatan Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, DPR, DPD, MPR akan habis dengan sendirinya. Sedangkan lembaga apa yang berwenang memperpanjang masa jabatan pada pejabat negara tersebut? Selanjutnya adalah dari beliau Bapak Abdul Khalik selaku Komite 1 DPD RI yang mengatakan tentang dampak yang terjadi jika penundaan pemilu itu terjadi akan berakibat kepada ketidakpastian politik di dalam negeri. Yang kedua adalah mandeknya demokrasi. Yang ketiga adalah membahayakan sistem ketenagaraan di Indonesia. Yang keempat adalah dilema lembaga yang berwenang menetapkan dan mengesahkan perpanjangan masa jabatan presiden. Dan yang terakhir adalah timbulnya delegitimasi pemerintah atau instabilitas potensi konflik di dalam negeri. Lalu pendapat saya terkait isu penundaan pemilu 2024 dengan berkaca atas dampak yang ditimbulkan terkait apabila akan diundurnya pemilu 2024 tersebut, saya sebagai mahasiswa memberikan pendapat terkait peristiwa tersebut. Menurut saya saya sangat menyayangkan atas ide tersebut, karena apabila pemilu itu ditunda, terlepas dari dasar hukum yang belum ada terkait penundaan pemilu tersebut, selain itu banyak dampak yang akan ditimbulkan apabila penundaan pemilu ini terjadi, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Bukan hanya dengan alasan perekonomian yang menerpa negara kita akibat adanya pandemi COVID-19 yang menerjang negara kita 2 tahun terakhir, tentu masih banyak faktor dan alasan yang harus dipertimbangkan terkait penundaan pemilu. Dengan demikian, isu penundaan pemilu jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok saja, tetapi harus mementingkan kepentingan bersama dan seluruh masyarakat di Indonesia terkait segi positif dan negatifnya keputusan tersebut. Demikian sedikit pemaparan dan penjelasan dari saya. Apabila ada materi kesalahan kata yang banyak terjadi atau pemilihan kata yang tidak pantas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.